Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? I hope you all is fine. Today we are going to learn the first subchapter in chapter 3 of your books entitled When English Rings a Bell, that is to give suggestions. Nah, hari ini kita akan belajar subchapter pertama dari bab ketiga buku kalian yang berjudul When English Rings a Bell, yaitu memberi saran. Tapi sebelum kita memulai belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Well students, what comes to your mind when you hear giving suggestion? Students, apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar giving suggestion? So, what is suggestion? Apa itu suggestion? Well, dalam bahasa Indonesia, suggestion artinya saran. Jadi, giving suggestion is an expression used to express an idea someone proposes. Jadi, memberikan saran atau giving suggestion merupakan ungkapan untuk menyatakan saran kepada orang lain. Saran sendiri merupakan ide atau solusi untuk menyelesaikan masalah dari seseorang. Well, how to give suggestion to someone? Bagaimana sih caranya memberikan saran kepada orang lain? Dalam bahasa Inggris, untuk memberikan saran kepada orang lain, biasanya menggunakan modal should, yang artinya seharusnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan modal should yang diikuti oleh kata not, yang artinya tidak seharusnya. Nah, bagaimana sih bentuk pattern dari giving suggestion in English? Nah, bentuk pattern yang pertama yaitu menggunakan modal should. Untuk kalimat verbal, patternnya adalah atau polanya adalah subject, yang kedua should, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau yang biasa disebut dengan verb one. Contohnya, Melissa should go to school at 7 o'clock. Melissa seharusnya pergi sekolah jam 7 tepat. Nah, untuk kalimat non-verbal, pattern kalimatnya adalah subject, should, diikuti oleh auxiliary verb yaitu be. Lalu setelah itu, kita bisa menggunakan kata adjective, noun, atau adverb. Contohnya adalah you should be a diligent student, yang artinya kamu seharusnya menjadi murid yang rajin. Nah, yang kedua, untuk memberikan saran dengan model should yang diikuti oleh kata not, yang artinya tidak seharusnya, yaitu untuk kalimat verbal, patternnya atau polanya adalah subject, should, diikuti oleh kata not, lalu setelah itu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb one. Contoh kalimatnya adalah Anita should not go to school if she is still sick. Nah, artinya Anita tidak seharusnya pergi ke sekolah jika ia masih sakit. Do you understand, students? Yes, good job. Nah, untuk kalimat non-verbal, patternnya adalah subject, should, not, lalu setelah itu diikuti oleh auxiliary verb atau be. Nah, setelah be diikuti oleh adjective atau noun atau adverb. Nah, contoh kalimatnya adalah you should not be a lazy student. Artinya adalah kamu tidak seharusnya menjadi murid yang pemalas.
Berikut contoh-contoh dari kalimat yang memberikan saran kepada orang lain. Here they are some examples about giving suggestion to someone. Yang pertama, Claire should clean up her room before her mother comes. Claire seharusnya membersihkan kamarnya sebelum ibunya datang. Nah, di sini Claire adalah subjek, lalu should. Nah, setelah itu clean up. Clean up di sini merupakan kata kerja bentuk pertama. Kata kerjanya yaitu adalah clean. Nah, contoh yang kedua adalah Ara should be a teacher like her father. Nah, Ara seharusnya menjadi guru seperti ayahnya. Nah, di sini Ara merupakan subjek, lalu diikuti oleh should, dan setelah itu diikuti oleh auxiliary verb yaitu be. Lalu setelah be ada kata a teacher. Di sini a teacher menunjukkan kata benda yaitu noun. Nah, contoh yang ketiga yaitu James should not come late to attend the meeting. Artinya, James tidak seharusnya datang terlambat untuk menghadiri rapat. Nah, di sini James sebagai subjek, lalu should, lalu diikuti oleh kata not, lalu di sini come late. Come di sini merupakan kata kerja bentuk pertama atau verb. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu you should not be jobless when you have a chance to find a new job. Nah, di sini you should not be jobless. You merupakan subjek yang diikuti oleh should, lalu diikuti oleh not. Jadi, you should not be jobless when you have a chance to find a new job. Kamu tidak seharusnya menjadi pengangguran ketika kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Setelah saya memberikan beberapa contoh tentang giving suggestion. Nah, student, sebelumnya saya menjelaskan tentang kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Well, for your information, kalimat verbal merupakan kalimat yang diikuti oleh kata kerja. Sedangkan kalimat non-verbal merupakan kalimat yang diikuti oleh auxiliary verb atau kita bisa sebut dengan to be. Nah, di sini to be biasanya diikuti oleh 3C atau 3 complements. Mereka adalah adjective, noun, dan adverb. Nah, tahukah kamu apa itu adjective, noun, dan adverb? Well, for your information, adjective adalah kata yang menunjukkan sifat. Contohnya seperti beautiful, clever, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan noun adalah kata yang menunjukkan kata benda. Contohnya seperti car, teacher, book, dan lain sebagainya. Sedangkan adverb merupakan kata keterangan. Bisa jadi kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Contohnya seperti at school, in the library, dan lain sebagainya. Well, have you understood how to give suggestion to someone in English? Sudahkah kalian paham cara untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris? Nah, setelah kita belajar cara untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris, kali ini kita akan belajar cara untuk menanyakan saran dalam bahasa Inggris. Bagaimana sih cara menanyakan saran dalam bahasa Inggris? How to ask suggestion in English? Nah, di sini ada dua pattern atau dua pola untuk menanyakan saran dalam bahasa Inggris. Pattern yang pertama yaitu kalimat verbal. Nah, patternnya adalah should, subject. Setelah itu
kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Contoh kalimatnya adalah, should I come to my grandfather's house this weekend? Haruskah saya berkunjung ke rumah kakek saya akhir pekan ini? Nah, untuk pattern yang kedua, kalimat nonverbal yaitu should, subject, auxiliary verb atau be, lalu setelah itu noun atau adjective atau adverb. Nah, contoh kalimatnya adalah, should I be a doctor or teacher? Haruskah saya menjadi dokter atau guru? Nah, itu adalah cara-cara untuk menanyakan saran kepada orang lain. Jadi, kalau kita memberikan saran kepada orang lain diawali oleh subjek lalu setelah itu should, tapi kalau kita menanyakan saran kepada orang lain, maka patternnya dibalik. Yang awalnya diawali oleh subjek, untuk menanyakan saran diawali oleh model yaitu should. Well, do you understand, students? Okay, good. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh percakapan tentang asking and giving suggestions. Saya akan memberikan contoh percakapan tentang menanyakan dan memberikan saran dalam bahasa Inggris. So, check this out. Nah, dalam percakapan tersebut, Ella meminta saran kepada Anna dengan berkata, "My cousin is going to marry his fiancée on this Saturday, but I need to do a lot of homework. Should I go to the wedding party or not?" Lalu Anna memberikan saran dengan menjawab, "I think you should go to your cousin's wedding party, but you need to finish your homework first." Nah, di sini Ella meminta saran kepada Anna dengan bertanya, "Should I go to the wedding party or not?" Lalu Anna menjawab dengan memberikan saran, "I think you should go to your cousin's wedding party, but you need to finish your homework first." Well, do you understand, students? Apakah kalian sudah paham? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang menanyakan saran dan memberikan saran dalam bahasa Inggris. Well, students, do you understand all the materials that we have learned today? Sudahkah kalian paham tentang semua materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Saya harap kalian semua sudah mengerti cara untuk menanyakan saran dan memberikan saran dalam bahasa Inggris, sehingga kalian sudah bisa memberikan saran dan menanyakan saran pada teman-teman kalian menggunakan bahasa Inggris. Karena saya yakin kalian semua adalah murid-murid yang berprestasi dan cerdas. Well, mungkin itu saja materi untuk hari ini. Pardon me please if I have made any mistakes. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Thank you for watching this video. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!